Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ternyata ya bahwa KIB ya terancam pecah wakil ketum PAN ungkap manuver Golkar. Setelah pertemuan dengan Muhaimin, apa yang terjadi? Muncul spekulasi seolah-olah ya Muhaimin ya ingin gabung kepada KIB. Akankah seperti itu begitu? Lantas bagaimana dengan PAN yang P3 yang hari ini memperjuangkan siapa dan apa begitu kan dari kepentingan dari KIB itu sendiri? Kenapa kok tidak bubar cair yang lain begitu kan? Saya lihat bahwa PAN dan P3 itu ya biasa-biasa aja, tidak bertemu dengan siapapun begitu kan. Akankah jadi penonton atau jangan jadi pengusung? Ini yang menjadi pertanyaan publik hari ini. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Memang agak menarik juga terkait dengan politik hari ini begitu, seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. P3 dan PAN diperkirakan para pengamat akan rontok pada pemilu ya. Satu-satunya untuk mendongkrak elektabilitas pada pemilu nanti adalah ikut mengusung capres yang unggul dan diperkirakan akan menang. Hal itulah mengapa KIB stagnan dan terancam bubar. Betul, karena pada hakikatnya PAN dan P3 itu seolah-olah tidak bertemu dengan tidak bertemu dengan ketua-ketua partai begitu kan. Ya, yang sering ketemu dengan partai Pak Surya Paloh, terus kemudian Golkar, terus kemudian Caimin, terus kemudian Pak Prabowo dan sebagainya begitu kan. Akankah ini akan bubar? Ya bisa jadi begitu kan. Muncul spekulasi bahwa ini akan bubar begitu kan. Ya karena hanya ikut-ikutan dan tidak konsolidasi dengan yang lain, bisa jadi seperti itu begitu. Nasdem sudah bergerak ya Pak, pastilah ini partai tersandra kasus seperti Partai PAN, Golkar pasti akan ikut rezim. Banyak sekali ya, padahal arus bawahnya kelihatan mendukung yang senafas dengan capres unggulan. Betul, karena begitu banyak yang bawahannya, yang P3 dan PAN ya, sebagian juga Golkar ya, akan mendukung Anies Baswedan begitu. Jadi artinya apa ya, kalau konstituennya atau para simpatisan dan pendukung-pendukung dari beberapa partai KIB sudah gabung ke Anies Baswedan, ini justru menjadi satu catatan penting. Kenapa kok seperti itu ya, bisa jadi ambiar begitu. Jadi KIB ini dipastikan rontok sebelum pemilu kan. Jadi karena loncat sana loncat sini, mungkin manuver-manuver tersebut itu ya itu menjadi catatan penting begitu kan. Apalagi bagaimana dengan Prabowo kalau PKB tidak gabung begitu kan. Ini kan menjadi catatan penting ya, bisa jadi gagal Pak Prabowo kan, seperti itu logikanya begitu. Masih mending P3 ya ketimbang PAN, ketuanya dikhianati, gimana kadarnya. Ini banyak sekali. Golkar akan bahas Ganjar usai nyatakan siap nyapres. Ini PAN sambut Ganjar siap nyapres, kemungkinan besar bisa diusung. Ya bisa jadi seperti itu. Tapi ingat bahwa bagaimana ya posisi Ganjar sekarang ini bisa dijegal begitu kan, melewati partai PDIP, terus kemudian dengan yang lain begitu kan. Karena pada hakikatnya inilah yang kemudian bahwa kalau Ganjar masuk di situ, otomatis dia bertemu dengan Pak Anies Baswedan begitu kan. Dalam artian ya siapa yang akan mau ya wallahu alam begitu kan. Ini dicedera dengan seperti ini bisa jadi. Tetapi ya pergerakan dari P3 selama ini ya dan PAN itu stagnan begitu kan. Tidak ada, seolah-olah tidak ada gerakan apa-apa dengan konsolidasi dengan yang lain begitu kan. Seharusnya kan konsolidasi dengan yang lain kan, biar ketemu siapa calon-calon yang terkuat begitu kan. Artinya tes gelombang begitu. Tetapi mari kita baca seperti ini beritanya. Ini beritanya, ini agak menarik ya. KIB terancam pecah, wakil ketua PAN ungkap manuver Golkar. Ini banyak sekali ya, mari kita bacakan. Ini dikutip dari Jawa Post. Peta koalisi jelang Pilpres masih terus cair ya, sejumlah silaturahmi pun terus digelar antara sesama para elit. Ya, satu-satunya tujuan adalah menambah power politik jelang pendaftaran capres pada Mei nanti. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Yendri Susanto pun mengungkapkan tujuan dibalik manuver ya pertemuan Partai Golkar yang saat ini menjadi bagian dari koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dengan Partai Nasdem, PKB dan PKS. Bahkan ya menurut saya pribadi ya Yendri menegaskan pertemuan tersebut bagian dari manuver menambah power koalisi bersatu. Ya bisa jadi tidak menjadi masalah karena partai PAN dan P3 mana yang bisa konsolidasi begitu kan. Partai apa? Partai-partai yang mana begitu kan.
Apakah ini tidak mampu? Bukan seperti itu, tapi ini kenapa pergerakan itu ya wah itu aja begitu kan. Mungkin ya sudah tahu bahwa kader-kadernya tidak punya elektabilitas yang tinggi atau cukup yang punya prestasi yang luar biasa kan bisa jadi seperti itu begitu kan. Apa yang dilakukan Golkar tentu resmi aspirasi ya, mudah-mudahan hal itu menambah kekuatan KIB untuk kontestasi Pilpres ke depan. Bahkan anggota Komisi 8 DPR RI juga menyebutkan KIB selalu membuka diri bagi semua partai politik atau parpol yang ingin menjalin komunikasi politik ataupun silaturahmi. Karena itu, Yandri menepis soal itu pertemuan Partai Golkar dengan sejumlah parpol beberapa hari lalu merupakan lobi-lobi untuk bergabung dengan koalisi. Bahkan sebaiknya ya, lanjut anak buah Zulkifli Hasan itu, Partai Golkar justru akan mengajak beberapa parpol tersebut untuk bergabung menambah kekuatan KIB. Yandri memastikan KIB yang digagas bersama Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan P3 ya tetap solid untuk menyongsong Pilpres 2024. Meski demikian, tambah Yandri, KIB sampai saat ini belum memutuskan siapa capres-cawapres yang bakal diusung di Pilpres 2024. Nah, itu artinya apa? Artinya selama ini ya pada hakikatnya politik itu ya seperti itu begitu. Kalau dia PAN dan P3 berpikir stagnan ya, hanya Golkar yang kesana kesini terus kemudian bertemu dengan para elit-elit politik yang kemudian menjadi cikal bakal, ya wajar kan, karena memang partai besar begitu kan. Pada hakikatnya ya inilah seharusnya menunjukkan semuanya begitu kan. Jadi manuver-manuver seperti ini bisa jadi ya yang selama ini ya digagas sejak dulu ya wakilnya bukan dari PAN dan P3, kan sangat sayang sekali begitu kalau ingin bertarung secara sehat begitu kan. Kan menurut saya pribadi logika seperti ini harus kita rubah begitu. Berbeda dengan Nasdem yang kesana kesini begitu, bertemu dengan Pak Erlangga, bertemu dengan yang lain, itu menunjukkan bahwa konsolidasinya sangat kuat begitu kan, dibandingkan dengan KIB ini begitu kan. Ya hanya Pak Erlangga dengan Muhaimin. Apakah dia menjadi wakil begitu? Lantas bagaimana dengan Prabowo? Ya bisa ditinggal begitu kan, karena ini masih belum tahap pencalonan. Ya kalau ditinggal Prabowo dengan siapa? Ya bisa gagal untuk mencalonkan sebagai presiden, kecuali partai PDIP bergabung ke situ begitu kan. Jadi artinya ya manuver ini harus dimainkan begitu. Di satu sisi ya cek ombak begitu kan. Caimin ungkap reaksi Prabowo saat tahu PKB bertemu Golkar ini. Jakarta dikutip dari Detik News ya. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin bertemu dengan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto membahas pemilu 2024 di Istana ya, di Istora Senayan ya. Caimin mengaku telah mengabarkan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto tentang pertemuan itu. Bahkan ya, tentu saja setiap kita melakukan pertemuan kita saling memberitahu dan ini bagian dari upaya merajut kebersamaan. Tugas ini akan berusaha. Dan bahkan ya Caimin menyebutkan rajutan ini sebagai usaha untuk membangun kebersamaan. Bahkan Prabowo disebut memberi dukungan kepada PKB untuk berkomunikasi kepada semua partai, khususnya dengan Partai Golkar. Karena itu Pak Prabowo tahu persis bahkan memberi dukungan untuk berkomunikasi dengan semua partai, khususnya Partai Golkar. Bahkan sementara itu Airlangga mengatakan partainya membuka peluang yang sangat besar soal kerjasama Golkar dengan PKB. Dia juga mengatakan sudah berkomunikasi dengan para ketum partai politik yang tergabung di Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB soal pertemuannya dengan Caimin dan seluruh menyebut positif pertemuan itu. Bahkan ya kalau menurut saya pribadi langkah ini langkah yang baik, tapi di satu sisi menunjukkan bahwa ada manuver yang dimainkan begitu kan. Kan itu yang sering terjadi hari ini begitu kan. Apalagi dikasih sarung begitu kan. Itu kan menunjukkan apa sebenarnya kesulitan begitu kan. Ini solid ya. Terus kemudian Partai Nasdem juga ingin masih cari partai-partai lain yang ingin bergabung, ya ini akan menjadi catatan penting begitu. Kalau seumpama ya apa Airlangga sudah masuk kepada ke koalisi Pak Prabowo Caimin, ya otomatis PAN dan P3 akan ikut, atau jangan-jangan ikut ke PDIP atau kepada Partai Nasdem, kepada Anies Baswedan begitu kan. Ini kan sebenarnya ketua partai itu adalah melihat konstituennya begitu, melihat bawahnya, arahnya kemana begitu kan. Sama dengan Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan, arahnya kemana dia mengikuti begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa jangan sampai ada sesuatu yang dimainkan dari bawahnya. Itu kan yang
sangat-sangat disayangkan sekali, kira-kira seperti itu begitu. Jadi menurut saya pribadi pertemuan-pertemuan seperti ini akan bisa KIB itu gagal dan bubar begitu kan, kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.